Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fitri. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait masalah dan kesulitan dalam proses pembelajaran. Masalah adalah kendala-kendala yang terjadi pada saat proses belajar mengajar, entah itu dari murid, guru, atau lingkungan yang berada di sekolah. Lalu kesulitan masalah yang ada dalam pembelajaran. Kemudian dalam masalah yang ada dalam pembelajaran itu ada kesulitan-kesulitan yang biasanya dihadapi. Kesulitan-kesulitan yang biasanya dihadapi oleh murid atau guru, baik kesulitan dalam individu atau dalam kelas atau dalam lingkungan sekolah. Nah, biasanya kesulitan-kesulitan yang terjadi itu baik secara internal ataupun eksternal itu merupakan yang pertama itu ada kesulitan akademik. Kemudian selain kesulitan akademik itu contohnya seperti kayak sulit dalam menangkap pembelajaran, lalu susahnya berkomunikasi, terkait hal yang tidak dimengerti. Kemudian setelah kesulitan akademik ada kesulitan sosial emosional. Nah, kesulitan sosial emosional ini biasanya itu terdapat rasa malu, lalu mudah marah, saat menghadapi soal sulit. Dan yang terakhir adanya kesulitan kognitif. Nah, yang kesulitan kognitif ini biasanya itu kurangnya berpikir kritis, Lalu untuk menghadapi masalah kesulitan-kesulitan ini itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar. Yaitu yang pertama yang pasti kita identifikasi masalah. Seperti contoh, kita sulit dalam sulit akademik, sulit sosial, atau kesulitan kognitif. Lalu yang kemudian ada observasi dan evaluasi. Observasi ini berguna untuk mengetahui lebih lanjut. Misalnya kita sudah mengetahui kesulitan yang kita hadapi itu kesulitan akademik, lalu kita melakukan evaluasi bersama guru, seperti contoh kayak komunikasinya yang lebih aktif atau tanya jawab yang lebih intens. Jadi seperti itu. Lalu yang kemudian sesuaikan
metode pembelajaran. Nah, sesuai dengan metode pembelajaran ini, itu kita bisa menyelesaikan dengan murid-muridnya. Seperti misalnya gaya belajar yang dipakai guru itu disesuaikan dengan kemampuan si murid. Lalu yang keempat ada ini yang paling penting, ciptakan lingkungan yang nyaman. Karena kenapa? Ketika kita sudah mendapati lingkungan yang nyaman, yang aman, tentram, itu sudah pasti kita akan sangat mudah dalam belajar dalam proses belajar mengajar, baik itu untuk murid ataupun guru. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari masalah dan kesulitan belajar. Masalah dan kesulitan belajar adalah dua konsep yang berkaitan tetapi memiliki perbedaan penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, masalah belajar. Masalah belajar adalah kondisi di mana seorang peserta didik tidak mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Masalah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Ciri-ciri masalah belajar. Yang pertama itu hasil belajar di bawah standar atau harapan. Yang kedua, perilaku belajar yang tidak konsisten atau tidak efektif. Yang ketiga, kurangnya motivasi atau minat dalam belajar. Yang keempat, sering merasa tertekan, cemas, atau frustasi saat belajar. Contoh dari masalah belajar itu seperti seorang siswa dengan kecerdasan rata-rata tetapi terus-menerus gagal dalam pelajaran matematika karena tidak memiliki strategi belajar yang tepat atau karena masalah emosional. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah gangguan dalam proses belajar yang bersifat lebih spesifik dan menetap, yang biasanya disebabkan oleh faktor psikologis, neurologis, atau biologis. Kesulitan ini bisa bersifat ringan hingga berat dan seringkali memerlukan intervensi khusus. Jenis kesulitan belajar itu ada dua. Yang pertama ada kesulitan belajar umum dan kesulitan belajar khusus atau learning disabilities. Kesulitan belajar umum terjadi karena faktor-faktor seperti kecerdasan rendah atau gangguan fungsi otak. Sedangkan kesulitan belajar khusus atau learning disabilities, gangguan pada kemampuan tertentu seperti membaca, menulis, atau berhitung meskipun IQ normal atau tinggi. Ciri-ciri dari kesulitan belajar. Yang pertama itu ada kesulitan memahami konsep dasar meskipun sudah diajarkan berulang kali. Yang kedua, progres belajar sangat lambat dan tidak sesuai dengan usia atau kelasnya. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi, mengingat, atau mengorganisasi informasi. Contoh dari kesulitan belajar adalah seorang anak yang mengalami disleksia, kesulitan membaca dengan lancar walaupun sudah mendapat bimbingan yang intensif. Perbedaan utama dari masalah dan kesulitan belajar itu yang pertama dari aspek sifatnya. Masalah belajar sifatnya itu umum dan bisa sementara, sedangkan kesulitan belajar sifatnya itu spesifik dan sering menetap. Yang kedua, dari penyebabnya. Masalah belajar penyebabnya bisa karena lingkungan atau psikologis. Nah, sedangkan kesulitan belajar penyebabnya itu biasanya karena gangguan neurologis. Yang ketiga, dari penanganannya. Masalah belajar penanganannya bisa dibantu dengan bimbingan biasa, sedangkan kesulitan belajar penanganannya perlu pendekatan khusus atau terapi. Gejala kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa mengalami hambatan dalam proses pembelajaran yang menyebabkan hasil belajar tidak sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan atau mungkin tidak dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Jenis hambatan ini dapat bersifat psikologis, sosiologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar mengajar.
Adapun macam-macam gangguan belajar dan gejalanya. Yang pertama ada disleksia. Disleksia merupakan gangguan belajar yang paling umum dan paling sering ditemukan di sekolah. Gangguan ini berkaitan dengan kesulitan dalam kemampuan membaca. Anak dengan gangguan disleksia biasanya mengalami kesulitan dalam mengenali huruf, menghubungkan huruf dengan bunyi, dan menyusun huruf menjadi kata atau kalimat yang bermakna. Anak dengan gangguan disleksia biasanya sering terlihat terlambat dalam membaca, menghindari aktivitas membaca yang keras, atau bingung saat diminta menyalin teks di papan tulis. Selain itu, anak disleksia juga mengalami kesulitan memahami isi bacaan meskipun mereka telah membacanya berulang kali. Ini membuat mereka tampak tidak memahami pelajaran, padahal masalah utamanya bukan pada daya pikir, namun pada hambatan dalam proses membaca. Lalu, yang kedua ada diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan belajar yang berhubungan dengan kemampuan berhitung dan memahami konsep matematika. Anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan dalam memahami angka, lambang matematika, dan logika berhitung. Mereka sulit menghafal urutan angka, bingung saat menjumlah, atau mengurangkan angka yang sederhana. Gejala lainnya juga ketidakmampuan membedakan besar kecil angka, kebingungan dalam membaca jam, atau lambat dalam memahami pola bilangan. Yang ketiga ada disgrafia. Disgrafia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan menulis secara mekanis maupun struktural. Tulisan mereka sering tidak teratur, ukurannya bervariasi, lalu jarak antar kata tidak konsisten, dan ejaan yang digunakan seringkali tidak sesuai. Secara emosional, anak dengan gangguan ini merasa frustasi saat harus menulis karena mereka membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun kalimat dan menuangkan ide secara tertulis. Meski secara lisan mereka bisa menjawab dengan baik, tapi ketika diminta untuk menulis, hasilnya tidak mencerminkan pemahaman mereka yang sebenarnya. Nah, hal ini tuh seringkali menimbulkan kesalahpahaman dari guru atau orang tua yang mengira anak tidak mampu belajar. Lalu yang keempat ada ADHD. ADHD adalah gangguan neuropsikologis yang ditandai dengan 3 ciri utama, yaitu kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Anak dengan ADHD tampak sangat aktif, tidak bisa diam, dan sering berpindah dari suatu aktivitas ke aktivitas lain tanpa menyelesaikan aktivitas sebelumnya. Mereka juga sulit memusatkan perhatian dalam waktu yang lama, terutama pada tugas-tugas yang memerlukan konsentrasi tinggi seperti membaca atau menulis. Dalam kelas, anak ADHD sering terlihat gelisah, tidak bisa duduk tenang, dan mengalami kesulitan mengikuti aturan atau instruksi yang diberikan guru. Walaupun sering dianggap nakal, sebenarnya mereka tuh lagi berjuang untuk mengendalikan impuls dan fokus mereka. Yang kelima, ada gangguan proses auditori. Nah, gangguan ini tidak berkaitan dengan kerusakan pendengaran, melainkan kesulitan dalam memproses dan menafsirkan suara atau informasi verbal yang masuk ke dalam otak. Anak dengan gangguan ini mampu mendengar dengan baik dan jelas, namun mereka kesulitan memahami apa yang didengar, terutama jika informasi yang disampaikan itu terlalu cepat, panjang, atau dalam lingkungan yang berisik atau bising ya. Nah, gejala yang muncul antara lain sering meminta orang untuk mengulangi instruksi, kesulitan untuk mengikuti perintah lisan yang lebih dari satu, lalu salah tangkap dalam memahami pelajaran yang disampaikan secara verbal. Yang terakhir ada gangguan proses visual. Nah, gangguan proses visual membuat anak mengalami kesulitan dalam memahami dan menginterpretasikan informasi visual seperti gambar peta, huruf, dan simbol. Walaupun penglihatan anaknya itu normal, tapi otak itu kesulitan untuk menafsirkan apa yang dilihat. Nah, gejala yang biasa dikenali itu sulit membedakan bentuk yang mirip seperti M dan M, lalu P dan Q. Nah, sering juga kehilangan tempat dalam membaca, misalnya melompati baris, atau sulit dalam menyalin tulisan dari papan tulis ke buku. Anak dengan gangguan ini juga mungkin kesulitan memahami
diagram, atau grafik yang merupakan bagian penting dalam beberapa mata pelajaran seperti sains dan geografi. Masalah dan kesulitan dalam belajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada masalah dan kesulitan internal, dan yang kedua ada masalah dan kesulitan eksternal. Saya akan membahas bagian internalnya. Masalah dan kesulitan internal dalam belajar merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat menghambat atau mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Faktor internal ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu faktor jasmania atau fisiologis dan faktor psikologis, yang keduanya memiliki peranan penting terhadap keberhasilan belajar individu. Faktor jasmani atau fisiologis. Faktor fisiologis berkaitan langsung dengan kondisi fisik siswa dan terbagi menjadi dua, yaitu keadaan tonus jasmani dan fungsi jasmani atau fisiologis. Siswa yang memiliki fisik sehat dan bugar akan lebih optimal dalam menerima dan mengolah informasi dibandingkan dengan siswa yang sakit, lelah, atau mengalami gangguan fisik. Yang pertama itu ada karena sakit. Kondisi tubuh yang sakit menyebabkan sistem sensoris dan motoris melemah sehingga mempengaruhi transmisi informasi ke otak, menghambat penerimaan dan pengolahan materi pembelajaran. Yang kedua, karena kurang sehat. Siswa yang kurang sehat, meskipun tidak sakit parah, cenderung mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan tidak semangat dalam belajar, sehingga hasil belajar menjadi tidak maksimal. Yang ketiga itu ada karena cacat tubuh. Cacat tubuh baik ringan seperti gangguan penglihatan dan pendengaran maupun berat seperti kebutaan atau kehilangan anggota tubuh dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Dalam kasus ini, dukungan pendidikan khusus atau alat bantu belajar sangat penting. Selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis mencakup aspek mental dan emosional siswa seperti intelijensi, bakat, minat, motivasi, dan sikap. Faktor-faktor ini bersifat internal dan sangat mempengaruhi kesiapan mental siswa dalam menerima pembelajaran. Yang pertama itu ada intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan berpikir dan menyesuaikan diri secara efektif terhadap situasi baru. Siswa yang memiliki intelijensi tinggi biasanya lebih mudah memahami materi, berpikir logis, dan cepat dalam mengambil keputusan. Namun, intelijensi bukan satu-satunya penentu keberhasilan karena tetap tergantung pada faktor lain seperti minat dan motivasi. Yang kedua ada bakat. Bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir dan berkaitan dengan struktur otak. Jika siswa belajar pada bidang yang sesuai dengan bakatnya, maka proses belajar akan lebih efektif dan menyenangkan. Oleh karena itu, penting bagi guru dan orang tua untuk mengenali serta mendukung bakat anak. Yang ketiga ada minat. Minat adalah kecenderungan atau keinginan yang besar terhadap suatu objek atau aktivitas. Minat yang tinggi akan meningkatkan semangat belajar siswa. Sebaliknya, kurangnya minat terhadap suatu pelajaran dapat menyebabkan kebosanan dan kesulitan belajar. Guru perlu menumbuhkan minat siswa dengan cara mengaitkan pelajaran dengan hal-hal yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Yang keempat, ada motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri yang mengarahkan dan menggerakkan individu untuk belajar. Siswa dengan motivasi tinggi akan lebih giat, tekun, dan tidak mudah menyerah. Untuk meningkatkan motivasi, suasana belajar harus menyenangkan, dan guru dapat menggunakan metode pengajaran yang variatif dan menarik. Yang terakhir ada sikap. Sikap adalah kecenderungan emosional siswa dalam merespons situasi belajar, baik secara positif maupun negatif. Sikap siswa terhadap pelajaran, guru, dan lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Sikap positif seperti rasa senang dan antusias akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan sikap negatif seperti penolakan atau ketidakpedulian bisa menjadi hambatan yang serius. Masalah dan kesulitan internal dalam belajar adalah yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor jasmania seperti kesehatan dan kondisi fisik sangat menentukan kesiapan fisik dalam belajar. Sementara itu, faktor psikologis seperti intelijensi, bakat, minat, motivasi, dan sikap menjadi dasar dari kesiapan mental dan emosional siswa. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan perhatian dari semua pihak,
siswa, guru, orang tua, dan lingkungan sekolah untuk menciptakan situasi belajar yang mendukung dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Masalah dan kesulitan eksternal dalam belajar. 1. Faktor keluarga, kondisi ekonomi, keterbatasan alat belajar, harus bekerja bantu orang tua. Seorang siswa yang harus membantu orang tua berjualan di pasar setiap sore sehingga tidak punya waktu untuk mengulang pelajaran atau mengerjakan tugas sekolah. Kurangnya dukungan orang tua, tidak memantau belajar, kurang motivasi. Orang tua yang tidak memeriksa tugas sekolah anak atau tidak menyediakan waktu untuk mendampingi belajar di rumah. Suasana keluarga tidak harmonis, perceraian, pertengkaran, stres emosional. Siswa yang mengalami perceraian orang tua cenderung mengalami penurunan semangat dan konsentrasi belajar. 2. Faktor sekolah dan lingkungan pembelajaran. Metode pengajaran tidak variatif, monoton, tidak interaktif. Guru yang hanya membaca materi dari buku tanpa memberikan contoh nyata atau diskusi kelompok. Kualitas guru kurang, tidak menguasai materi. Pedagogik lemah, contoh guru yang tidak mampu menjelaskan konsep matematika dengan cara yang mudah dipahami siswa. Fasilitas pembelajaran tidak memadai, ruang sempit, alat peraga terbatas. Sekolah yang tidak memiliki laboratorium IPA sehingga siswa tidak dapat melakukan praktikum secara langsung. Lingkungan kelas tidak kondusif, bising, bullying, suasana kelas yang gaduh karena siswa sering bercanda dan tidak fokus pada pelajaran. 3. Faktor lingkungan, sosial dan masyarakat. Pengaruh teman negatif, kenakalan remaja, siswa yang ikut-ikutan bolos karena ingin diterima dalam kelompok pertemanan tertentu. Lingkungan masyarakat kurang mendukung, rawan kriminalitas, kurang tempat belajar, siswa yang tinggal di daerah padat dan bising, sehingga sulit belajar di rumah. Kegiatan sosial berlebihan, jadwal padat, kurang waktu belajar. Siswa yang mengikuti banyak kegiatan organisasi dan akhirnya kewalahan mengatur waktu belajar. Dampak masalah eksternal, penurunan prestasi akademik, motivasi dan minat menurun, gangguan psikologis, stres, cemas, perilaku negatif, kenakalan. Upaya mengatasi peran orang tua, dukungan moral dan fasilitas. Kualitas guru dan sekolah, pelatihan dan sarana, lingkungan sosial positif, komunitas yang peduli pendidikan, pendampingan dan konseling.